wabarakatuh. Perkenalkan saya Lutfi Amsaliha dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu faktor yang sangat mempengaruhi penting dalam suatu organisasi, karena kemajuan suatu organisasi itu dilihat dari sumber daya manusia yang ada dalam organisasi tersebut. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi pengembangan sumber daya manusia. Fungsi pengembangan sumber daya manusia adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan penelitian dan pelatihan. Fungsi yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas kerja. Program pengembangan SDM yang dirancang dengan baik akan membantu meningkatkan produktivitas, kualitas, dan kuantitas kerja pegawai. Hal ini dikarenakan meningkatnya technical skill, human skill, managerial skill, dan juga karyawan yang bersangkut. Yang selanjutnya yaitu mencapai efisiensi. Apabila program pengembangan itu telah dilakukan sesuai kebutuhan, maka efisiensi sumber-sumber daya organisasi tersebut juga akan terjaga. Dengan kata lain, mengontrol pengeluaran agar tidak sampai terjadi suatu pemborosan, dan daya saing dalam suatu organisasi tersebut juga akan meningkat. Yang selanjutnya meminimalisir kerusakan. Ketika seorang pegawai tersebut sudah dilakukan pengembangan dalam sumber daya manusia, maka mereka akan mengetahui bagaimana cara mereka mengelola kualitas yang ada, bagaimana cara mereka itu mengetahui agar produk atau kualitas yang ada dalam organisasi tersebut itu tidak sampai terjadi kerusakan. Dan yang selanjutnya yaitu meningkatkan pelayanan. Penilaian dalam suatu perusahaan itu pasti berpengaruh dalam kemajuan suatu perusahaan tersebut. Ketika penilaian konsumen itu jelek, maka kemajuan organisasi tersebut atau perusahaan tersebut juga akan terganggu, juga akan sulit untuk maju, berkembang lebih maju lagi. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan peluang karir, karena pada umumnya promosi dalam suatu organisasi itu dilihat dari kemampuan dan keterampilan pegawai tersebut. Maka diharapkan kepada pegawai yang telah memiliki kesempatan untuk melakukan pengembangan atau pelatihan harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar keterampilan mereka dalam suatu organisasi itu bisa berkembang. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan moral pegawai. Moral pegawai diharapkan setelah dilakukan program pengembangan itu, pegawai diharapkan mempunyai moral yang baik, karena moral yang baik juga akan mempengaruhi dalam penilaian konsumen tersebut. Karena ketika kita melayani konsumen itu dengan baik, sesuai dengan moral yang telah diajarkan kepada kita, maka konsumen tersebut juga akan suka terhadap pelayanan kita, akan memberikan penilaian yang terbaik untuk perusahaan kita. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan kemampuan konseptual, karena dalam pengembangan SDM ditujukan pula untuk meningkatkan kemampuan konseptual seorang pegawai. Maka diharapkan pengambilan keputusan atas suatu persoalan akan menjadi lebih mudah dan juga akurat dengan peningkatan kemampuan tersebut. Jadi peningkatan kemampuan pegawai dalam suatu organisasi itu juga sangat penting dalam pengembangan atau kemajuan suatu organisasi tersebut. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan kepemimpinan. Human relation merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam program pengembangan. Dengan meningkatnya kemampuan human relation, maka diharapkan baik dalam hubungan ke atas, ke bawah, ke samping, ke kanan, atau kemana itu akan lebih mudah dilaksanakan. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pengembangan SDM. Faktor yang mempengaruhi pengembangan SDM itu ada dua. Yang pertama yaitu faktor internal, dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Bisa kita ketahui kan ya, faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam suatu organisasi tersebut atau diri sendiri organisasi tersebut. Faktor internal di sini itu lebih ditujukan untuk organisasi, lebih ditekankan dalam organisasi. Macam-macam faktor internal tersebut yaitu yang pertama, visi dan misi suatu organisasi. Di dalam suatu organisasi pastikan memiliki visi dan misi yang mana harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah dirancang dari awal. Maka diperlukan adanya perencanaan yang baik serta implementasi perencanaan tersebut secara tepat. Kemampuan tenaga SDM dalam suatu organisasi itu mempengaruhi pencapaian dalam suatu tujuan organisasi tersebut. Maka dari itu SDM dalam
organisasi itu sangat dibutuhkan, karena juga itu bisa mempengaruhi kemajuan dan juga peningkatan penilaian dalam organisasi tersebut. Yang kedua yaitu strategi pencapaian tujuan. Dalam pencapaian suatu tujuan organisasi diperlukan adanya strategi-strategi khusus yang harus dilakukan. Nah, meskipun dalam suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain atau suatu organisasi dengan organisasi yang lain itu memiliki visi dan misi yang sama, tapi strategi yang mereka lakukan itu pasti akan berbeda, karena kan setiap organisasi memiliki kepemimpinan yang lain, juga memiliki tujuan yang lain, memiliki cara yang lain dalam mencapai tujuan yang telah dirancang dari awal. Yang selanjutnya yaitu sifat dan jenis kegiatan. Sifat dan jenis kegiatan suatu organisasi itu juga berperan penting dalam pengembangan organisasi, dalam pengembangan SDM dalam suatu organisasi tersebut. Seperti contoh organisasi yang sebagian besar melaksanakan kegiatan teknis akan berbeda pula dengan organisasi yang melakukan kegiatan ilmiah. Begitu juga organisasi yang memiliki kegiatan yang rutin akan memiliki perbedaan dengan organisasi yang jika melakukan kegiatan itu dibutuhkan suatu inovasi dan juga kreativitasnya. Nah, yang terakhir yaitu teknologi yang digunakan. Bisa diketahui kan ya, teknologi semakin berkembang suatu zaman, maka teknologi yang berkembang juga semakin canggih. Maka sudah tidak asing lagi jika dalam suatu organisasi itu menggunakan teknologi yang ada gitu, baik dari teknologi yang paling sederhana sampai teknologi yang paling canggih sekalipun. Yang selanjutnya yaitu faktor eksternal dari organisasi tersebut. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar organisasi tersebut, yang mana juga harus diperhatikan dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang pertama yaitu kebijaksanaan pemerintah. Nah, kebijaksanaan pemerintah yang baik yang dikeluarkan melalui perundang-undangan, peraturan pemerintah, surat-surat keputusan menteri atau pejabat menteri dan sebagainya, itu yaitu merupakan suatu arahan yang harus dipertimbangkan di dalam organisasi tersebut, karena kebijaksanaan pemerintah itu juga akan mempengaruhi program-program pengembangan SDM dalam organisasi tersebut. Yang kedua yaitu faktor sosio masyarakat. Di dalam suatu organisasi, faktor sosio masyarakat itu tidak dapat diabaikan, karena organisasi itu didirikan kan juga untuk masyarakat. Bagaimana sih masyarakat itu bisa bersosialisasi dengan masyarakat yang lainnya. Jadi dari organisasi tersebut diharapkan masyarakat itu bisa mengetahui, bisa mendapatkan pengetahuan yang baik seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini telah berkembang secara pesat, maka dari itu suatu organisasi juga harus mengikuti perkembangan arus yang ada. Organisasi harus mampu menyeimbangkan dan beradaptasi dengan perkembangan zaman yang ada, begitu juga dengan perkembangan teknologi. Presentasi yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya Zakia Nur Zahida. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya tentang metode pengembangan sumber daya manusia. Metode pengembangan sumber daya manusia yang pertama ada pelatihan atau training. Metode ini bertujuan agar karyawan makin terampil dan dalam melakukan tugasnya. Training dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Pelatihan internal bisa dilakukan oleh perusahaan itu sendiri atau dari perusahaan yang memang menyediakan jasa pelatihan. Sedangkan pelatihan eksternal dilakukan dengan cara karyawan datang ke sebuah lembaga untuk training di sana. Yang kedua, magang. Karyawan baru akan dibimbing untuk mengerjakan tugas yang akan mereka lakukan nanti. Karyawan baru harus diawasi terlebih dahulu supaya kelak siap ketika terjun dalam pekerjaannya. Yang ketiga adalah pendidikan. Karyawan diberi kesempatan oleh perusahaan untuk melanjutkan pendidikan mereka supaya mencapai kualifikasi pendidikan yang diperlukan oleh perusahaan. Yang keempat ada rotasi kerja. Karyawan diberi kesempatan untuk merasakan variasi pekerjaan dengan metode rotasi. Rotasi juga bertujuan untuk mengetahui di divisi apa karyawan cocok untuk ditempatkan. Rotasi juga berlaku untuk menggantikan karyawan yang sedang cuti, izin mendadak, ataupun mengundurkan diri. Yang kelima, studi banding.
Metode ini dilakukan dengan cara mengevaluasi dan membandingkan sistem yang selama ini digunakan dalam suatu perusahaan dengan sistem yang digunakan oleh perusahaan lain. Maka perusahaan bisa memiliki gambaran yang efektif terhadap produktivitas yang diperoleh. Yang keenam ada uji kompetensi. Metode ini diperlukan untuk mengukur kualitas karyawan selama ini. Uji kompetensi dapat dilaksanakan oleh perusahaan itu sendiri atau oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Dengan adanya uji kompetensi, diharapkan karyawan memiliki semangat untuk belajar kembali. Yang ketujuh ada coaching atau pelatihan. Seorang akan dipilih untuk membimbing karyawan lain yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dalam bekerja dan sarana untuk transfer ilmu yang dari orang yang lebih berpengalaman di suatu pekerjaan. Yang kedelapan ada outbound. Metode ini bertujuan untuk mempererat hubungan antar karyawan. Pada saat outbound diadakan beberapa permainan yang membutuhkan kekompakan. Mengerjakan hal yang sama berulang kali dapat menimbulkan jenuh pada karyawan. Oleh karena itu, perusahaan butuh melaksanakan kegiatan bersama di luar perusahaan untuk membangun kembali semangat kerja para karyawan. Selanjutnya ada evaluasi, promosi, dan mutasi. Perusahaan harus melakukan pengembangan sumber daya manusia melihat dari keperluan perusahaan. Pengembangan sumber daya manusia harus dilakukan dengan teknik yang tepat supaya mencapai tujuan dengan sempurna dan tepat sasaran. Program pengembangan sumber daya manusia, khususnya pelatihan dan pengembangan, perlu dievaluasi karena beberapa alasan, yakni untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan program pengembangan dan membandingkan biaya serta keuntungan program pengembangan sumber daya manusia. Evaluasi pengembangan sumber daya manusia dituntut untuk objektif dan transparan sehingga standar dan kriteria dalam evaluasi pengembangan sumber daya manusia sangatlah penting. Mutasi adalah kegiatan memindahkan karyawan dari bagian yang kelebihan tenaga ke bagian yang kekurangan atau memerlukan tenaga. Mutasi bukan sebuah persoalan, tetapi mutasi seringkali dimaknai sebagai hukuman atau hal yang kurang menyenangkan, karena sebelum dimutasi biasanya karyawan sudah merasa cocok dengan pekerjaannya. Mutasi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas karyawan, menciptakan keseimbangan antar tenaga, dan menambah pengetahuan karyawan serta menghindari rasa bosan para karyawan. Dan yang terakhir ada promosi. Promosi adalah perpindahan jabatan ke status dan tanggung jawab yang lebih tinggi. Umumnya dibarengi dengan kenaikan upah dan hak-hak lainnya. Kenaikan jabatan adalah sesuatu yang ditunggu oleh para karyawan setelah mencurahkan segala kemampuan untuk kepentingan perusahaan. Promosi bertujuan untuk memberikan pengakuan dan balas jasa kepada karyawan yang berprestasi. Promosi juga dapat memacu karyawan agar lebih semangat dan meningkatkan produktivitas kerja. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dalam pembangunan, suatu negara memerlukan sumber daya, baik sumber daya alam ataupun sumber daya manusia. Namun, untuk pembangunan berkelanjutan, sumber daya manusia adalah hal yang paling penting, karena jika suatu negara memiliki sumber daya manusia yang mumpuni dan berkualitas, negara tersebut akan mampu mengelola sumber daya alam dengan jumlah yang terbatas. Pengembangan sumber daya manusia dalam suatu organisasi sangatlah penting untuk mencapai tujuan bersama. Pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu bentuk investasi. Pengembangan sumber daya manusia harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Program pengembangan sumber daya manusia harus disusun secara hati-hati dan berdasarkan metode ilmiah dan dipandu oleh keterampilan yang dibutuhkan perusahaan sekarang dan di masa depan. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.